2, 3. Oke, kita lanjutkan kembali perkuliahan fisika matematika kita. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan variabel pada integral, dan kali ini kita akan coba masuk ke dalam pembahasan tentang spherical and cylindrical coordinate. Jadi koordinat silinder dan koordinat bola. Nah, dan pada pembahasan kali ini juga, nanti kita akan menyinggung juga tentang penggunaan Jacobian. Ya. Jadi kita menggunakan prinsip Jacobian, matriks Jacobian, ini untuk mendapatkan bentuk volume dari perubahan dari Cartesian ke silinder maupun ke koordinat bola, begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sebagai gambaran saja bahwa ini adalah salah satu koordinat silinder. Kalau kita lihat, ya, ini adalah sumbu Z, kemudian ini sumbu X, dan ini adalah sumbu Y, begitu. Dan kalau mungkin kita bisa langsung komen di sini. Oh, nggak bisa, sebentar. Ini bisa langsung. Oke, nggak bisa di sini. Jadi kita bisa perhatikan bahwa kalau ini saya copy saja. Oke, ini saya coba copy. Ya. Nah, ini saya simpan. Kita simpan ke catatan kotretan kita. Oke, nah di sini ya. Kita simpan di sini. Oke. Nah, ini juga akan saya perbesar. Oke, nah gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa sudut theta, gitu ya. Sudut theta yang ini itu dia berada pada bidang X dan juga bidang Y, gitu ya. Jadi kalau kita lihat X-nya itu dia berada di samping sudut, ya, maka dia menjadi cos theta, sedangkan Y-nya itu dia berada di depan sudut, dia menjadi sin theta. Adapun di Z itu dia tidak ada sudutnya, maka Z-nya sama dengan Z saja, begitu. Dan ini sudah kita selesaikan dengan menggunakan trigonometri yang sebelumnya. Sudah kita dapatkan bahwa perubahan volumenya itu R, dr, d theta, dz. Sebelumnya mungkin hanya kalau dua dimensinya itu adalah dA, maka dia R, dr, d theta saja. Gitu. Contohnya seperti yang ini. Nah, kalau untuk yang koordinat bola, koordinat bolanya belum kita copy. Saya copy dulu. Koordinat bola kita ambil dari sini. Kemudian ini adalah koordinat bola. Kita copy dari sini. Ya. Oke, kita pindahkan ke kotretan kita. Nah, kalau koordinat bola, sebentar. Kursornya belum kelihatan. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat koordinat bola ini dia berbeda ya. Jadi sebentar nih kursornya tidak terlihat. Oke. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sudut V yang ini ya, itu dia berada pada sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Nah, kalau kita lihat X-nya juga dia berada di samping sudut V-nya. Maka untuk X itu dia samping sudutnya cos, dan untuk Y-nya dia berada di depan sudut, dia untuk V-nya adalah sinus. Adapun terhadap sudut theta, nah theta ini dia
bisa berpindah gitu. Mau dia ada di X ataupun dia ada di Y. Jadi kalau seandainya kasusnya seperti ini adalah sumbu Z dan ini adalah sumbu Y, dan tetanya adalah seperti ini, maka depannya itu adalah garis yang ini. Nah, garis yang ini tidak lain adalah Y. Maka Y-nya itu adalah depan dari sudut tetanya adalah sinus. Kalaupun dia pindah ke sini, sama juga. Kalaupun dia pindah ke sini, sudut tetanya ini, ya, maka depannya adalah yang ini. Nah, depan yang ini itu tidak lain adalah X. Sehingga X-nya sama dengan R sin theta cos phi, R sin theta sin phi. Z-nya, nah Z-nya adalah yang ini saja. Gitu ya. Z-nya yang ini saja, dia berada di samping sudut theta. Maka Z R cos theta. Nah, di sini kita akan coba menggunakan prinsip Jacobian untuk mendapatkan ini, D volume dan D luas. Gitu ya, baik untuk silinder maupun untuk bola gitu ya. Kita akan dapatkan coba mencari bagian ini. Dan di sini kita akan ambil satu konsep dari Jacobian. Nah, ini ya konsep dari Jacobian. Kita ambil persamaannya adalah yang ini. Ini bisa kita copy lagi. Oke. Bisa kita copy. Ya. Oke. Oke, ya. Nah, ini ya. Kita pindahkan ke kotretan kita. Sini. Paste di sini. Nah, kelihatannya akan seperti ini. Nah, ini adalah Jacobian kita ya. Jadi, untuk mencari ya. Jadi, untuk mencari tadi D volume dan D luasnya itu, ini kita bisa menggunakan metode Jacobian ya. Ini kalau kita lihat di sini tadi kita sudah punya X, Y, Z-nya gitu. Contoh misalnya kita mau mencari untuk yang koordinat bola gitu ya. Nah, maka tadi kita sudah punya persamaan bahwa X-nya itu sama dengan R sin theta cos phi, Y-nya itu sama dengan R sin theta sin phi, Z-nya itu sama dengan R cos theta, gitu kan. Ini sudah kita punya. Nah, ini kan ini untuk spherical bola. Y-nya adalah sinus. Nah, dari sini kita bisa ambil menggunakan Jacobian. Ini kalau 2 dimensi seperti ini. Kalau 3 dimensi kita bisa tuliskan J ini sama dengan di sini berarti Jacobian. Nah, di sininya dia X, Y, Z. Kemudian ininya kita ubah menjadi yang variabel koordinat bola R, theta, dan phi. Gitu. Kemudian di sini kita bisa tuliskannya jadi do X, Y, Z terhadap do R, theta, dan phi. Kemudian di sininya maka nanti dia menjadi 3 matriksnya gitu ya. Ini ada do X, do R, do X, do theta, do X, do phi. Kemudian di bawahnya do Y, do R, do Y, do theta, do Y, do phi. Satu lagi, do Z, satu lagi, do Z, do R, do Z, do theta, dan do Z, do phi. Nah, ini akan seperti ini. Dan ini akan kita gunakan untuk mencari yang mana? Nah, kita akan mencari bagian yang ini. Nah, kalau dia dA-nya adalah ini, maka nanti D volumenya itu dia gini. Nilai mutlak dari Jacobian, ds dt-nya ini dia akan berubah menjadi dr, d theta, dan d phi. Nah, begitu ya. Nah, kita akan coba mencari persamaan yang ini dulu. Nah, kita supaya dapat bentuk ini nih. Dari mana sih dv-nya seperti ini? Begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan satu persatu. Ya, kita akan masukkan satu persatu. Tapi di sini sudah 10 menit ya, jadi saya stop dulu supaya tidak terlalu panjang ya. Oke.